wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ali Rosada. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 jurusan Matematika di Universitas Siliwangi. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMK Negeri Panca Tengah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini hari Senin tanggal 4 kita ketemu lagi dalam pelajaran matematik. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk berdoa. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak absen kehadiran kalian, hari ini siapa yang di sekolah? Coba cek sekeliling di kalian kebersihan. Ada sampah tidak? Aman? Tidak ada sampah? Bapak akan absen. Siapa yang nggak hadir hari ini dan yang hadir? Tanggal 4 ya. Iris Mayanti, Dede Nela, izin kemana Dede Nela? WC. Oh, WC. Bukan izin yang akan dibahas materi kita kali ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi yang akan kita bahas sekarang itu adalah sistem persamaan linier dua variabel. Nanti dalam sistem persamaan linier dua variabel, Bapak akan menayangkan sebuah video. Video itu yang berkaitan dengan kasus dalam kehidupan sehari-hari. Sistem persamaan linier dua variabel itu yang kalian ketahui, ada gambaran tidak dengan yang dimaksud sistem persamaan linier dua variabel? Ini erat sekali dengan kehidupan kita. Jadi ada manfaatnya dalam kehidupan
kita dalam sehari-hari. Pembelajaran kali ini Bapak akan menggunakan yaitu metode pembelajarannya PBL, program Basic Learning, dengan berbantuan QR code. Nanti kalian, Bapak akan membagikan LKPD-nya itu, tidak usah lagi Bapak membagikan kertas, tapi nanti kalian tinggal scan QR code-nya ya. Sebelum masuk ke sana, apa yang ada gambaran menurut kalian sistem persamaan linear dua variabel? Siapa yang tahu sebelum ke materi itu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Masa tidak ada yang tahu? Ini pembelajaran itu ada di kelas, ada di SMP juga. Mungkin kalian ada yang masih ingat, ada yang masih lupa. Lupa sih. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu, masih ingat? Ini pelajaran SMP loh. Sistem persamaan linear dua variabel. SMP. Ya, SMP. Kelihatan jelas ya? Untuk materi sistem persamaan linear dua variabel ini, yang pertama berarti dalam variabel berarti ada apa saja? Ada variabel X, terus Y. Kalau dua variabel. Variabel itu bisa nggak diganti dengan yang lain selain X dan Y? Misalkan apa? A, B, ya. Jadi tidak harus terpaut dengan X, Y. Kalian bisa apa aja yang kalian yang kalian ketahui, C, D dan sebagainya. Jadi CD ya, celana dalam, bukan celana dalam. Jadi materi yang akan belajar itu ini, nah, yang pertama kalian simak video yang akan Bapak putar. Nanti yang kalian bisa pahami dari video yang akan Bapak sampaikan, ini ada kaitannya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nanti silakan siapa yang bisa mengomentari video itu, kalian harus mengomentari. Bapak akan tanya apa yang bisa dicerna. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut.
yang dibawa Dea, akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya tempat di mana dia belinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dia?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dia. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia akan 2 adik Doni. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, "Bagaimana ini hari Minggu? Kenapa Om Fajar berpakaian seperti mampu kantor ya?" Ia pun akhirnya bertanya, "Om Fajar mau kerja ya?" Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Ya, sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga belinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, Doni masih kebingungan. Mari kita bantu Doni untuk menentukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Nah sekarang gimana sih cara membantu Doni? Gampang. Caranya, kalian wajib menonton video setelah ini ya. 3 tanda pasar. Oh iya. Oke, dari tayangan video tersebut yang bisa kalian yang bisa kalian gambarkan apa? Yang bisa kalian gambarkan dari tayangan video tadi? Siapa yang mau mengomentari video tadi? Mai, apa Mai? Bisa menyelesaikan permasalahan berapa harga dari masing-masing donat dan permen. Masing-masing harga donat dan permen. Berarti donat dan permen itu maksudnya ke apa? Kalau kalian gambarkan dalam persamaan linear dua variabel. Berarti donat dan permennya itu adalah variabel berarti. Bisa X bisa Y atau variabelnya mau A, B dan sebagainya. Itu gimana kalian? Ya. Nah, oke. Nah, kalian dari udah ada gambaran ya yang disampaikan Maya tadi bahwa bisa sedikit bergambar bahwa dari tadi itu siapa yang belajar itu? Dea ya. Nah, Dea itu ingin membeli jajanan buat adiknya permen dan donat. Berapa harga masing-masing dari itu? Oke. Sekarang Bapak
kita akan masuk ke pembelajaran ya. Bapak akan bagikan kelompok. Kelompok ini Bapak ambil hasil dari tes sebelumnya dan sudah ditentukan. Silakan kalian duduk berkelompok dengan kelompok yang sudah ditentukan dari tes sebelum materi masuk ke SPLDB. Silakan duduk berkelompok. Bapak akan bagikan bahan ajar LKPD. Nanti kalian bahan ajar dari LKPD-nya Bapak akan barcode ya, di menggunakan barcode. Kalian tinggal di barcode saja. Sudah. Bahan ajarnya. Silakan diskusi di kelompoknya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya. Sudah. Ya. LKPD bahan ajarnya sama kerjaan. Ya. LKPD sama bahan ajarnya ya yang kalian kerjakan. Kelompok 1 ya. 1.500. Jadi Y itu di model matematikanya pulpen. Jadi harga satu pulpen 1.500. Terus langkah kedua substitusikan nilai Y 1.500 ke persamaan P1. Persamaan P1 X ditambah 2Y sama dengan 5.000. Dimasukkan si Y-nya 1.500. Jadi X ditambah 2 dikali 1.500. Hasilnya 2 kali 1.500 3.000. Terus dipindah ruas jadi negatif. Jadi X sama dengan 5.000 dikurangi 3.000 sama dengan 2.000. Jadi harga dari satu buku itu 2.000. Kursi. Silakan kelompok yang lain kelompok 1. Coba bertanya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, kelompok 2. Dede, silakan. Jika membeli 2 pulpen dan 2 buku, maka harganya jadi berapa? Langsung kita sekian 2 buku X tambah 2 Y. Pertanyaannya gimana? Jika membeli 2 buku dan 2 pulpen, Jika membeli 2 buku dan 2 pulpen, berarti berapa yang harus dibayar ya? Jadi 2 dikali X 2.000 ditambah 2 dikali Y 1.500. 2 kali 2.000 4.000. Ditambah 2 kali 1.500 3.000. Totalnya 4.000 ditambah 3.000 7.000. Nah, jadi untuk pembelian 2
buku dan 2 pulpen seharga 7.000. Ada lagi? Nggak ada? Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Silakan dulu, aplaus dulu buat kelompok 1. Sekarang siapa yang lagi yang mau ke depan? Siapa? Dede dari kelompok. Dini. Oh, Dini. Ini ya. Bapak kata keluarnya Dini ya. Silakan, Dini. Dini kelompok 2 ya? Iya. Bet, hapus dulu, Bet, hapus. Biar bersih masakannya. Makan. Kelompok 1, kelompok 2, satu lagi kelompok 3 ya. Sudah, silakan kelompok 2 presentasikan. Misalkannya itu adalah apel sama dengan X, jeruk sama dengan Y. Yang diketahuinya adalah X ditambah 3Y sama dengan 105.000, 2X ditambah 1Y sama dengan 60.000. Nah, halaman yang kedua adalah
Waktunya kumpulkan. Silakan. Untuk pembelajaran kali ini dalam sistem persamaan linear dua variabel, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, siapa yang bisa mengambil kesimpulan untuk pembelajaran kali ini? Perwakilan, silakan. Oke, Mai, silakan Mai. Apa yang dapat disimpulkan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel? Jadi dari sistem persamaan linear dua variabel bisa mengatasi permasalahan misalnya kita belanja dari pasar dan langsung menyebutkan harga dan pembelian tapi tidak menyebutkan harga dari masing-masing. Kita dapat mengetahui harga masing-masingnya dengan cara memvariabelkan XY atau AB yang selanjutnya dieliminasi dan disubstitusikan. Jadi nanti diketahui harga dari masing-masing yang dibelanja. Oke, siap. Jadi intinya dalam sistem persamaan linear dua variabel itu kita bisa menyelesaikannya dengan cara melakukan sistem dengan substitusi. Substitusi itu apa? Memasukkan, yang selanjutnya menggunakan eliminasi. Jadi kita akan ketahui dari harga masing-masing barang yang, atau misalkan dari barang yang diketahuinya harga masing-masing itu berapa dan berapa. Ya, oke. Untuk pembelajaran kali ini bisa disimpulkan dari tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari kalian, yaitu oleh Maya. Maka untuk sekarang Bapak akan memberikan soal latihan individu. Tugas individu Bapak udah rapot di depan, silakan di scan sama kalian. Untuk tugas individu, silakan. Mau Baik, anak-anak sekalian, silakan hasil dari tugas individu kalian kumpulkan ke depan Bapak. Silakan. Semuanya kumpulkan. Pak, ayo, jadi hak milik. Wih, gendai ya. With donation dia.
materi yang akan kita pelajari adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk menutup acara kita hari ini dalam pembelajaran pertemuan kita di hari Senin, kita berdoa bersama-sama mengucapkan hamdalah